Jika Ternate punya gunung Gamalama, Tidore punya gunung Kimatubu. Gunung api yang sedang beristirahat ini memiliki ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikannya sebagai gunung tertinggi kedua yang ada di Maluku Utara. Sementara peringkat pertama gunung tertinggi adalah Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan ketinggian mencapai 2.080 meter di atas permukaan laut. Lalu kenapa kita mendaki Gunung Kimatubu? Jawabannya adalah karena Gunung Sibela tidak dibuka untuk pendakian umum. Alasannya karena Gunung Sibela termasuk ke dalam kawasan cagar alam. Jadi, kami tidak mau memaksakan pendakian. Karena memang kami bukan peneliti dan tidak berkepentingan masuk ke kawasan cagar alam. Setelah turun dari Gunung Gamalama kemarin, kita pulang dulu ke base camp untuk tukar baju bersih dan isi ulang logistik. Istirahat sebentar, dan pagi ini kita sudah bersiap untuk pendakian ke gunung berikutnya, yaitu Gunung Kimatubu. Dari kota Ternate, kita menuju ke pelabuhan Bastiong untuk naik kapal dan menyeberang ke kota Tidore. Hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2023, kita bersiap untuk pendakian kedua, tujuannya ke Tidore, Gunung Kimatubu. Di sini kita sewa kapal kecil dengan muatan mungkin maksimal 8 atau 10 orang. Selama perjalanan, kita bisa lihat Gunung Kimatubu yang seakan mengintimidasi, karena bentuk gunungnya yang kerucut segitiga sempurna. Hanya perlu waktu 8 menit saja, kita sudah sampai di Pelabuhan Rum, Kota Tidore. Perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil ke Desa Gurabunga sebagai titik awal pendakian. Desa Gurabunga ini dijuluki sebagai negeri di atas awan karena memiliki ketinggian 680 meter di atas permukaan laut. Perjalanan menuju ke sini sedikit berliku dan terjal, jadi pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Eksotisme desa unik ini terpancar dari jalanan desa yang rapi serta bunga-bunga indah yang cantik. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk untuk menuju ke Gunung Kimatubu di Desa Gurabunga. Ada 3 pintu masuk untuk sampai ke puncak Gunung Kimatubu ini. Jalur yang sekarang kita mau pakai ini sebetulnya udah lama ditutup. Dan kita sekarang mau coba untuk pakai jalur yang ini. Jadi kayak apa jalurnya nanti kita lihat ya. Oke, hari ini jam 1.15 Gunung Kimatubu, Pulau Tidore. Estimasi perjalanan itu 6-7 jam. Kata jalan, karena ini kan jalurnya baru dibuka. Mungkin apa untung bang, yang jalur tertutup. Jadi katanya spare jam terlalu jauh-jauh. Nanti badi di depan, posisi kayak kemarin saja badi, bang Bazita. Baru nanti tuti mix-mixan. Kalau ada apa-apa infoin. Oke, sebelum perjalanan dimulai. Berikutnya sampah. Oke, sebelum perjalanan mulai, mari kita berdoa. Semoga perjalanan ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Kimatubu sukses. Trek di gunung ini menurut saya jauh lebih sulit dibanding Gunung Gamalama. Karena dari awal jalan saja, telapak kaki ini rasanya tidak dikasih istirahat untuk menapak rata, saking curamnya jalan yang ada. Padahal 1 jam pertama jalan itu, kita masih ada di perkebunan warga.
Google Map. Oh iya, di sini juga pertama kalinya saya lihat deretan pohon pala dan cengkeh milik warga. Ya, terbukti sudah. Itulah kenapa Tidore menjadi incaran penjajah waktu itu. Karena memang penghasil rempah yang luar biasa. Di ujung kebun warga, kita akan lihat ada rumah obat yang biasa dipakai oleh warga setempat. Tapi untuk menuju ke puncak Kimatubu, kita ambil jalur ke sebelah kiri sebelum rumah obat itu. Sekarang jam 3.12. Kita lagi istirahat di ketinggian 1030 mdpl menuju puncak Kimatubu Tidore. Di tempat kita berhenti sekarang ini dulunya jadi pos 1, cuma sekarang nggak ada lagi tulisannya. Dan di sini tuh nggak ada tempat untuk ngecamp di jalur ya? Nggak ada. Jadi satu-satunya tempat buat ngecamp itu di dekat puncak? Iya, udah di puncak itu. Oh, udah di puncaknya. Gunung itu yang dilihat dari bawah yang bentuknya kerucut banget itu ya? Campnya di atas itu. Oh. Masih sama seperti perjalanan sebelumnya, kita jalan santai, banyak berhenti beristirahat, apalagi waktu maghrib, menjelang gelap, itu wajib berhenti dulu. Tidak usah terburu-buru mau cepat sampai, karena perjalanan siang hari itu lebih banyak menguras tenaga, karena hari yang panas ditambah angin kering, bikin badan jadi cepat haus, sementara kita harus pintar-pintar dalam manajemen air, apalagi di gunung yang tidak ada sumber airnya. Setelah melewati trek akar pohon licin dan deretan kano-kano yang panjang seakan tidak ada habisnya, akhirnya kita sampai juga di pos 6, tempat kita ngecamp. Lokasi ini sebetulnya sudah ada di puncak katanya. Hanya karena sudah malam, jadi saya tidak bisa lihat lagi lokasi sekitar seperti apa. Sebetulnya dari lokasi camp ini ada sumber air berupa genangan. Malam itu, Toti dan Badi sempat ambil air supaya kita bisa tetap ngopi cantik. Karena perjalanan siang tadi lumayan menguras persediaan air yang kita bawa. Tapi saya tidak sarankan untuk mengambil air untuk teman-teman yang belum pernah kesini dan tidak tahu jalur. Karena perjalanan untuk mengambil air ini pulang pergi bisa makan waktu sampai 1 jam. Ada yang unik di sini. Kita tidak boleh buang air sembarangan, saking banyaknya tempat yang dikeramatkan. Karena alasan itu juga, mungkin orang yang naik ke sini dan mau buang air, akhirnya pilih buang air di botol. Sayangnya, botol-botol itu tidak dibawa turun, tapi ditinggal di lokasi. Jadi di sekitar lokasi camp yang gak seberapa luas ini, banyak tersembunyi botol-botol isi air. Luar biasa. Mulai dingin. Oh, kesajian. Tadi Ada kumannya. masih ada lagi. Nikmat bang. Nikmat. Gunung sehari tiba. Biasanya tiap naik gunung gak pernah makan. Ini sekarang udah nambah 2 kali ya. Ya biasanya naik gunung kan berhari-hari ya. Terus mikirin tamu, makan, tidur, jalan. Jadi pas momen makan tuh udah stres sendiri gitu. 2 orang. Sudah. Paginya kita langsung jalan ke Tugu Puncak Kimatubu. Hanya 5 menit saja dari tempat kita ngecamp. Di daerah puncak ini, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, banyak lokasi yang dikeramatkan. Seperti ini contohnya. Hanya saja memang ada beberapa lokasi yang jadi tempat pembuangan barang-barang seperti baju, celana, jaket, bekas pembalut, dan lain-lain. Katanya ini juga salah satu sebab kenapa gunung ini lama ditutup. Hari ini tanggal 7 Juli 2023, kita sudah berhasil sampai di puncak Gunung Kimatubu 1750 mdpl. Dari atas puncak Kimatubu ini kita bisa lihat pemandangan gunung-gunung yang ada di Maluku Utara. Kita bisa lihat mulai dari sini. Di sebelah sini ini ada Gunung Gamalama. Ini yang kemarin sudah kita daki juga.
Kemudian terus kita geser ke sebelah sini. Ini bisa dilihat itu ada deretan pegunungan. Itu ada Gunung Jailolo, Gamkonora, Gunung Ibu. Ini kalau cuaca lagi cerah kayak gini, semuanya bisa kita lihat dari puncak Kimatubu. Jadi perjalanan untuk sampai ke atas puncak Kimatubu yang semalam susah itu terbayar sih. Terus dari sebelah sini kita juga bisa lihat itu yang di belakang ada Gunung Makeang ya. Makeang, depannya ada Gunung Moti. Pemandangan di sini benar-benar bagus sih, Masya Allah. Kimatubu. Yes! Rovelu. Jaya! Di perjalanan turun ini, baru benar-benar terlihat jalur yang kita lewati tadi malam. Jadi, saya ada beberapa saran untuk teman-teman yang mau ke Kimatubu ini. Yang pertama, pakai celana dan kaos panjang. Karena melewati deretan kano-kano dan deretan pohon di hutan tertutup itu bakal ninggalin banyak bekas di badan. Kalau teman-teman pakai baju dan celana pendek. Yang kedua, bawa air yang cukup. Yang ketiga, pakai sepatu dengan grip yang bagus karena treknya licin. Yang keempat, jalan malam hari atau ngecamp di atas karena menjelang siang sedikit, puncak seringnya tertutup kabut. Jadi tidak bisa lihat view sekitar. Dan yang kelima, jangan lupa untuk bawa turun kembali sampahmu. Bang, gimana kesan-kesannya Gunung Kimatubu? Kimatubu, gunungnya asik. Start dari pendakian dia langsung naik, nggak ada bonus, naik melipir, naik. Hutannya oke. Nah, pas di puncaknya bagus sih karena bisa ngeliat beberapa pulau bersusun gitu ya. Kalau dari tingkat kesulitannya Kimatubu dari 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10. Kalau Binaya 1 sampai 10, Binaya itu 10. Kalau Kimatubu 6. Sombong. Tapi kenapa ya di sini tuh rasanya berat banget kalau menurut aku ya. Ini tuh jalanannya tuh tadi kayak gini nih. Di Binaya juga sebenarnya ada kan yang kayak gini kan, batu-batu gini kan. Tapi kan nggak licin-licin gitu loh. Cuma kalau Binaya kan dia bukan hitungan sehari ya. Iya. Hari. Jadi stresnya beda lagi. Ini tuh payah banget naikinnya. Licin. Terus kan elevasinya ini ya, tinggi banget naiknya. Naiknya susah, tapi ternyata turunnya tuh lebih susah. Nurunin batu-batu kayak gini. Sekarang jam 11.12. Pemandangan di sekitarnya udah gak kelihatan karena udah ketutup kabut naik. Kalau pagi-pagi tadi masih kebuka semua, masih bagus. Jadi yang mau ke Kimatubu harus ngecamp sih atau jalan malam supaya pagi-pagi bisa dapat di puncak. Soalnya kan di jalur nggak ada
tempat ngecamp ya. Jadi kuat nggak kuat harus dipaksain nyampe ke tempat camp supaya bisa istirahat ya. Ya kalau naik Tapi sebenarnya di pos-pos itu bisa lah buka satu tenda kan? bisa, Yang kecil. tapi nggak ada air. Iya sih. Di sini air cuma ada di dekat puncak itu. Sekarang ini kita ada di pos 6 1578an MDPL. Dari sini tinggal satu pos lagi untuk bisa sampai ke puncak. Cuma jalurnya mulai dari sini harus lebih hati-hati karena di atas itu setelah akar lumut itu batuan-batuan kars yang licin ya, dan jalanannya kecil, samping kanan kirinya jurang, jadi harus hati-hati. Bawa turun kembali sampah Anda.